Saya menghimbau teman-teman semua untuk sementara waktu jangan keluar rumah dulu, hindari keramaian, kalau tidak penting-penting amat jangan keluar rumah. Jangan ngeyel ya. Dengan kalian tetap di rumah, kalian ikut membantu pemerintah memerangi wabah ini. Jangan sampai kalian merasa sebagai orang yang kuat dan sehat. Karena walaupun kalian kuat dan merasa sehat, kalau kalian tertular, tetap saja bisa menularkan virus itu kepada orang lain, walaupun kalian tidak menunjukkan gejala. Sekaranglah saatnya kita tunjukkan kalau kita bisa membantu negeri ini. Oke? Jaga kesehatan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan pembelajaran geografi di kelas grup online. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang budaya di suatu daerah, dan kali ini kita akan membahas di grup online tadi kita membahas tentang bahasa di setiap daerah. Apalagi bahwa kalau di Indonesia ini bahasa, suku dan bangsa itu banyak banget ya. Kalau di peta geografis, maksudnya di negara Indonesia, di peta negara Indonesia sih banyak banget ya tentang hal seperti itu. Apalagi kalau kita nggak jauh-jauh, nggak ngomongin Kalimantan dulu ya, kita jauh-jauh banget. Apalagi kalau ngomongin di Pandeglang seperti Papua karena mungkin kita condong ke Serang, itu apa tadi lupa. Pokoknya terus karena kita kelamaan di Jawa Bandung, jadi kita tuh condongnya jadi bahasanya tuh ke Sunda gitu. Jadi karena kelamaan ke situ, jadi kita condongnya ke bahasa Sunda gitu. Jadi jadi tipe pelajaran yang tadi tentang bahasa-bahasa yang kita perlu katakan itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui lebih luas lagi tentang budaya Indonesia agar banyak bahasa Indonesia sebab dari suku agama karena keberagaman budaya itu sangatlah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, budaya sebagai identitas bangsa itu merupakan suatu unsur penting membentuk identitas suatu kumpulan orang banyak. Nah, kenapa di daerah itu bahasanya berbeda-beda? Karena suku, budaya, dan letaknya juga berbeda-beda. Nah, di sini juga saya dapat mengetahui bahwa lebih luas lagi tentang persebaran agama melalui media dakwah, perdagangan, dan lain sebagainya. Dan di sini juga saya dapat mengetahui bahwa persebaran keragaman Indonesia disebabkan dari suku, agama, ras, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa atau cara hidup manusia yang menunjukkan bahwa kebudayaan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milik suatu bangsa atau suatu kelompok tersebut. Oke. Lanjut yang ketiga itu unsur-unsur budaya meliputi apa saja kah dalam dalam sistem kebahasaan. Jadi dalam unsur-unsur budaya itu banyak sekali yang mendefinisikan dalam unsur-unsur ini. Yang pertama itu diantaranya itu dalam unsur pencaharian, dalam unsur gaya hidup, dalam unsur keagamaan, dalam unsur kesenian, dalam unsur pengetahuan, sistem pengetahuan, hubungan antar individu atau hubungan antar kelompok, terlebih luasnya hubungan antar negara. Bisa jadi karena dalam suatu kebudayaan itu mengandung unsur, jadi unsur itu dan di situ juga terdapat ada hubungan itu yang berkaitan dari satu kelompok dan kelompok lain atau mempunyai urusan yang diadakan secara resmi. Jadi dalam hubungan di sini juga kita bisa melihat contohnya ada hubungan bilateral atau hubungan dari suatu negara dengan suatu negara lain. Jadi ada dua negara yang saling berhubungan, satu negara atau lebih, contohnya Indonesia dengan Arab Saudi. Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi itu dalam bidang perekonomian dan bidang keagamaan. Di situ juga ada
termasuk dalam unsur kebudayaan, karena kalau dibahas lebih dalam itu tidak jauh ke masih berkaitan dengan kebudayaan. Oke, selanjutnya ini ada pengaruh geografi terhadap budaya Indonesia. Oke, itu sangat berpengaruh. Pelajaran ilmu geografi sangat berpengaruh kepada budaya yang ada di Indonesia, karena budaya Indonesia ini kita hanya mengetahui biasanya dari media massa dan biasanya gadget internet lah. Tetapi kalau setelah kita mempelajari ilmu geografi kita mengetahui, karena dalam ilmu geografi kita mempelajari peta tentang letak astronomi dan letak suatu wilayah, maka dari itu kita bisa mengetahui bahwa budaya tersebut berasal dari daerah tersebut yang adanya di daerah atau wilayah tersebut, dari suatu wilayah, dan kita tahu kondisi dan iklim atau kondisi suhu di sana itu tahu seperti apa gitu. Jadi masih sangat berpengaruh, dan kita juga bisa mengenal lebih jauh tentang kebudayaan tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Yeni akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca dapat kita lihat dari penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, awan, kelembapan udara, dan curah hujan. Yeni akan menjelaskan tentang pengertiannya. Penyinaran matahari, temperatur di Indonesia dipengaruhi oleh posisi lintang dan keadaan alamnya. Semakin tinggi suhu suatu udara, semakin panas benda tersebut. Suhu udara, temperatur pada keadaan udara di muka bumi. Tekanan udara adalah berat massa udara yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan pada permukaan bumi dan menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Angin adalah udara yang bergerak. Awan adalah kumpulan uap air pada udara. Kelembapan udara menunjukkan jumlah uap air yang ada di dalam udara. Curah hujan adalah jumlah air yang turun ke permukaan bumi pada daerah tertentu.